Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 4. Demikianlah dikatakan, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tubuh kita, hal yang paling inti yang diciptakan oleh Allah adalah bibir, lidah, bahkan telinga. Karena setiap kehidupan manusia itu selalu berkaitan dengan telinga, berkaitan dengan lidah dan bibir. Jadi hati-hatilah dengan indera ini. Indera yang selalu bisa salah dan selalu bisa menjadi yang benar. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibaratkan sebuah pisau. Jika pisau itu dipakai untuk suatu hal yang baik, maka pisau itu akan menjadi baik. Tetapi kalau pisau itu kita pakai untuk suatu perbuatan yang jahat, maka pisau itu akan menjadi alat yang jahat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika hidup kita pakai untuk hal yang baik, maka kehidupan kita itu akan merasakan kebaikan itu dan akan mencerminkan suatu kebaikan. Disinilah kita mau melihat indera yang diciptakan oleh Allah di dalam tubuh kita ini. Allah mensorot melalui firman Tuhan hari ini, ada hal yang harus kita jaga. Yang pertama yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Jadi orang bisa berperilaku jahat karena dia mau memperhatikan omongan orang. Jadi ketika orang sedang membicarakan hal yang tidak baik, maka kita nimbrung ke situ, maka kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang tidak baik dan menjadi jahat. Karena ketika kita tersulut dengan ucapan orang lain yang keluar dari bibir orang lain, maka itu akan menyulutkan kita untuk ikut serta dalam suasana itu. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, awalnya kita hidup dengan ketenangan, awalnya kita bangun pagi itu dengan sukacita, tetapi karena perkataan yang keluar dari bibir orang lain yang sangat melukai hati kita, yang sangat tidak enak didengar telinga kita, maka kita mulai menjadi orang yang jahat. Yang pertama adalah maka kita akan protes. Yang kedua, maka kita akan marah-marah. Yang ketiga, kita akan bertindak sebagai orang yang tidak mengenal belas kasih. Maka jangan pernah sendengkan telingamu, jangan pernah memperhatikan bibir jahat itu, supaya kita tidak ikut di dalam kejahatan itu. Karena biasanya orang kalau sudah dijelek-jelekkan, maka dia akan ikut menjelek-jelekkan orang lain. Maka kita hindari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Untuk zaman ini, Bang, tidak ada yang bisa memastikan bahwa berita yang kita dengar itu adalah berita benar. Yang bisa kita pegang suatu kebenarannya adalah firman Tuhan itu sendiri. Lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jadi setiap orang yang mau mendengar perkataan orang, yang selalu ingin tahu apa yang terjadi kepada orang lain, hati-hati. Karena biasanya banyak orang yang mendengar keluhan orang, yang mau mendengar permasalahan orang, hanya sedikit yang dia tahu, hanya sedikit yang dia dengar, maka dia akan menjadi pemberita-pemberita yang tidak benar. Itu yang disebut dengan gosip. Jika digosok semakin sip, itu yang sering dilakukan oleh banyak orang. Sehingga kita lebih suka mendengar berita-berita seperti ini. Sehingga kita sering bertanya, apa berita hari ini? Kita lebih suka mendengar berita yang tidak baik.
atau kita sering menceritakan kehidupan orang lain, kesalahan orang lain, aib orang lain, maka itu akan mencelakakan diri kita. Maka hindarilah ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan pernah kita memperhatikan bibir yang jahat. Jangan pernah sendengkan telingamu kepada lidah yang mencelakakan. Tapi tetaplah berpegang teguh, karena hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah yang Kau beri kepada kami. Ajari kami untuk selalu melakukan kebaikan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang memperhatikan bibir jahat. Jangan biarkan kami menyendengkan telinga kami kepada lidah yang mencelakakan. Tapi ajari kami Tuhan untuk selalu taat kepada kebenaran firman-Mu dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak. Berkatilah aktivitas kami, berkatilah setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.